kalau kita mengidolakan seseorang, berarti dia akan mendominasi pikiran kita. Nah, mendominasi kita ada kecenderungan mengingat terus padanya, ingin selalu membacanya, melihatnya, menirunya. Iya. Nah, masalahnya yang ditiru ini bisa jadi amal atau tidak. Kita kan bakal meninggal semua, benar? Betul. Nah, kita harus pikir, dan yang kita bawa mati itu cuma amal, benar? Benar. Nah, sekarang kita idolakan yang bersangkutan. Terus apa nilai amalnya bagi kita? Kita makin mengingat dia, kita kehilangan waktu produktif kita, betul? Iya. Seharusnya kita mengidolakan sesuatu yang bisa jadi amal soleh bagi kita, yang sudah jelas prestasinya. Rasulullah itu kan jelas sekali kemuliaannya, kesuksesannya, martabatnya, dan diakui oleh seluruh dunia, benar? Betul. Dan monumental. Sampai detik ini semua orang mengakui kesempurnaan, keindahan akhlak Rasul. Nah, jadi nanggunglah kalau kita mengidolakan seseorang yang mungkin sekarang populer. Besok ada masalah, lebih repot lagi, benar? Iya, betul. Berapa banyak yang diidolakan kemudian jadi minuman keras, kena narkoba, mati bunuh diri. Tidak ada nilai tambah bagi hidup kita. Iya. Jangan nanggung lah, idolakan sesuatu yang bisa membuat kita semakin bahagia betulan, mulia betulan, dan selamat betulan dunia akhirat. Yang hadis antama aman ahbabta itu. Engkau akan mengikuti siapa yang kau cintai, ya. Jadi kalau kita mencintai itu, idola tadi itu, kemudian itu meninggal dan tidak husnul khotimah, nah para pecintanya akan ikutan. Ngeri dong. Jadi jangan sampai kita mengidolakan sesuatu yang membuat kita jadi su'ul khotimah. Kita kan pasti mati, betul? Betul. Baik, alhamdulillah. Ini ada teman-teman kita yang mau nanya sama nih di video berikut ini. Izin ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Fatur Rahman. Saya saat ini studi di program S2 Aalto University Finlandia. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kemudian apakah dengan meneladani dan mengikuti akhlak beliau berarti bahwa kita juga harus mengikuti cara beliau bergaya ataupun berpenampilan? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW harus belajar. Kalau kita belajar tentang indahnya akhlak Rasul, kesengsem lah. Berapa banyak yang asalnya benci kepada Islam, sesudah membaca indahnya akhlak Rasul, malah dia jadi syahadat, benar? Nah, kita ini umat Islam ini kurang semangat untuk belajar. Makanya perlu juga para penyampai dakwah Islam itu menyampaikan indahnya Rasulullah. Gagahnya, gantengnya, rambutnya yang sangat menawan, ya. Tapi melampaui semua itu adalah akhlaknya. Karena yang membuat bahagia ini bukan aksesorisnya, bukan sorban. Apakah saya harus bersorban tiap saat? Tidak perlu. Juga kadang pakai, kadang enggak. Kalau pakai helm, di mana helmnya? Kalau pakai Jadi harus banyak belajar tentang Rasulullah. Beli sengaja buku sirahnya. Kemudian sering bertemu dengan ulama. Ulama itu pewaris Nabi yang benar-benar akhlaknya juga mulia. Jadi Rasulullah sudah wafat, sudah lama. Tapi betapa banyak ulama yang hatinya bersih, yang sesuai akhlaknya, sikapnya, hatinya, lisannya itu klik. Dan cirinya orang berakhlak baik itu nyaman. Kita dekat dengannya. Karena hatinya bersih, nyaman. Kalau nyaman, nyebar kemana-mana nyaman. Kemudian sesudah belajar, lihat figur-figur ulama yang jadi tauladan, mulai namanya riyadhah, melatih untuk memiliki qalbun salim. Karena hati yang bersih dari sini akan indah akhlaknya, akan diterima amalnya. Dan inilah inti yang disabdakan Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu nih. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh sikapnya. Itulah yang dinamakan qalbu.
Nah, kita pelajari dan ini riyadhah. Nanti buahnya namanya istiqomah. Kalau udah ajeg, nah udah enak. Gimana sih caranya kita sebagai anak muda biar bisa terus istiqomah mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi sebetulnya selain input yang masuk lewat TV, radio, tapi sekarang kan lebih mudah kita belajar. Ya, ada Mas YouTube, ada Mbak Google dan sebagainya. Dengan medsos ini tinggal kita memang ingin tidak. Jadi harus ada niat di hati kita. Saya Islam. Saya harus tahu Nabi saya lebih banyak. Jangan sampai kita Islam tapi cuman KTP saja, hanya ngaku saja. Apalagi akhwat berjilbab, harus tahu lebih banyak tentang Rasulullah. Jangan sampai jilbabnya saja tapi harus sampai ke hatinya, imannya. Agak sedih nih lihat jilbab korupsi. Aduh, asa nggak nyambung dengan contoh Rasul. Jilbab ketangkep lagi pacaran, halu, malu, ya nggak? Tidak cukup. Makanya belajar lebih banyak. Kemudian cari lingkungan. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Nah artinya bukan tidak boleh gaul sama pandai besi, itu perumpamaan. Artinya cari teman-teman yang punya kualitas lebih baik, itu ngangkat. Iya, baik. Terima kasih. Bisa nggak kita misalnya dekat dengan Rasulullah melalui komik? Oh, kalau komik itu didesain, pertama niatnya tulus ya. Karena kalau niat bikin komik hanya ingin dapat uang, itu kurang ruhiyah. Saya diwanti-wanti oleh guru, boleh menulis buku, tapi niatnya jangan untuk cari uang. Niatkan dakwah. Toh nanti dapat royalti atau apa, itu adalah bonus. Tapi intinya orang dapat ilmu, orang dapat tergugah. Nah kalau kita niatnya ikhlas bikin komik, niat dakwah, Allah nanti memberikan ide, gagasan, dan ruhiyahnya, ada powernya. Sebetulnya komik tidak bisa merubah, dakwah juga tidak bisa merubah. Yang kuasa merubah itu adalah Allah. Nah Allah tahu keikhlasan yang dakwah, keikhlasan yang membuat komik. Nah pakai rambu-rambu, udah niatnya ikhlas, lalu dipelajari dengan benar keteladanan Rasul yang dalilnya sahih, dibuat dengan cara yang tidak melanggar syariat. Mudah-mudahan dengan izin Allah, anak-anak bisa menemukan akhlak Rasulullah lewat media dakwah. Baik, terima kasih banyak Kak A. Nanti kita akan lanjut lagi nih, saya akan ajak mengingatkan teman-teman dan juga diri saya sendiri tentang kisah Rasulullah SAW mengenai kecintaan beliau kepada umatnya. Tetaplah di Terang Hati, Terangi Cahaya di hati.